Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-ityanu bil musabba'at ba'daha wa qabla an yuharrika rijlaihi wa yatakallama. Al-ityanu bil musabba'at ba'daha, mendatangkan dengan yang sarabat 7 sesudah Jumat, dan sebelum bahwa dia menggerakkan dua kakinya dan berbicara. Jadi posisi masih dalam duduk tasyahud akhir, baca nang sarabat 7 Al-Fatihah 7 kali, wa qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, wal muawwidhatani Falaq lawan An-Nas sab'an 7 itu sunat itu. Wa yaqulu ba'daha, dan kemudian dia mengata sesudahnya tuntung tadi Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak arba'an 4 kali sunat itu. Yang ke-14 daripada sunat Jumat ayyazida ba'dal khuruj minal masjid, bahwa dia menambah bacaan sesudah keluar dari masjid. Allahumma inni ajabtu da'wataka wa hadartu jumu'ataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Bacaannya itu sudah keluar dari masjid. Allahumma inni ajabtu da'watak, ya Allah, aku sudah memperkenankan panggilan Engkau. Wa hadartu jumu'atak, aku sudah menghadiri Jumat Engkau. Wa sallaitu faridatak, aku sudah sembahyang yang Engkau fardukan. Wa antashartu, dan aku keluar. Kama amartani, sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku. Parzukni, maka berilah aku rezeki, min wasi'i fadlik, daripada keluasan anugerah Engkau. Wa anta khairur raziqin, Engkau sebaik-baik orang yang memberikan rezeki. Kan dalam Quran disebutkan apa? Dalam surah Jumat, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah. Nah, makanya tadi wantashartu kama amartani, sekarang aku bertebar di muka bumi sebagaimana Engkau suruh akan daku. Parzukni, maka berilah aku rezeki. Yang ke-15 disunatkan pula masalah Jumat ini taharri jama'ati fajril jumu'ah, mengintai jamaah subuh Jumat, karena ini termasuk diantara jamaah yang paling afdal sembahyang itu adalah sembahyang Jumat. Kenapa? Karena sembahyang Jumat itu jamaahnya fardu. Jadi paling afdal sembahyang berjamaah Jumat. Nomor 2-nya apa? Sembahyang subuh Jumat berjamaah. Nah, jadi kita disunatkan mengintai, merencanakan. Mulai wah ini sudah berencana, karena subuh ini aku ke Jumat, subuh ini aku sembahyang berjamaah. Nah, itu mengintai. Taharri jama'ati fajril Jumat. Yang ke-16 disunatkan juga dalam hari Jumat itu ziaratul kubur, ziarah kubur. Khususan al-walidain, khususnya kedua orang tua yang sudah mati keduanya atau salah satunya. Karena ujar para ahli mukasyafin, orang-orang yang ahli kasab bercerita bahwa hari Jumat itu dan sampai besoknya hari Sabtu itu roh-roh mereka ada dalam kubur.
Jadi kalau kita ziarah pada hari itu tepat bertemu. Kita ziarah hari Jumat atau hari Sabtu, itu orangnya ada dalam kubur. Ujar orang-orang nang mukasyafin, orang-orang nang diberi Allah kasab. Jadi mun kita ziarah kada hari Jumat, kada hari Sabtu, ziarah cuma menziarahi batang tubuhnya aja artinya. Kalau anak batang melawan roh-rohnya di situ hari Jumat atau sehari sesudahnya Sabtu. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, man zara qabra abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'ah marrah ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Barang siapa ziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, jika hanya sayakungna mati, tiap-tiap Jumat sekali, tiap Jumat sekali, maka dia tercatat sebagai orang yang bakti kepada kedua orang tuanya, walaupun semasa hidup sidin kita durhaka. Walaupun semasa hidup sidin kita durhaka. Tapi dengan kita memperbaiki sesudah sidin wafat, tiap minggu, tiap Jumat kita ziarahi, nah akhirnya kita dicatat sebagai orang yang bakti. Ada lagi hadis lain yang mengatakan bahwa barang siapa ziarah ke kubur orang tuanya pada hari Jumat pagi, sesudah Jumat, ke asal hari Jumat, maka dia dapat pahala haji tamah sempurna. Dapat pahala haji tamah sempurna. Kahajjatin tamah, seperti haji. Ziyaratul kubur wa khususan al-walidain. Angka 17 disunatkan lagi pada Jumat itu salatut tasbih, sunat tasbih. 5 fiha minal ajril kabiril laik bi'imarati yaumil jum'ah, karena sesuatu yang pada sembahyang tasbih itu pahala yang besar, yang tepat, yang cocok dengan memakmurkan, menghidupkan hari Jumat itu. Jadi hari Jumat ini adalah yaumul ibadah, hari ibadah. Jadi jangan dialih-alih hari Jumat diulah hari gotong royong. Hari Jumat gotong royongan, beberasi gut segala macam. Nah itu sebaiknya jangan hari Jumat. Jumatnya sudah bersih, hari Kamis mestinya bersih ini tuh. Hari Kamis sudah bersih, gotong royong, gut segala macam. Kemudian pemerintah rajin di pasar-pasar itu pegawai bujurut bersih. Hari Jumat mestinya Kamis, ya Jumat sudah bersih, siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat hari yang dimakmurkan dengan ibadah mestinya. Itu perlu diusulkan juga itu supaya dipindah. Angka 18 ada mutakhattir riqab. Nah, jangan sampai kita di masjid itu melangkahi bahu orang. Itu makruhnya, bersangatan makruh, mendekati kepada haram. Bahkan menurut sebagian ulama itu haram. Nah, kita melangkahi bahu manusia. Kita datang ke masjid ini terlambat, lalu kita hendak mencari tempat nang kosong, di mana ada mencari tempat nang kosong, melangkahi bahu-bahu orang. Nah itu makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Lain halnya di muka tuh ada kosong. Nah di muka ada kosong, kita langkahi ya orang mendatangi nang kosong itu dibolehkan. Kenapa? Karena taksir kata diisi. Mestinya kan di muka dulu isi, nah sasar. Ini kali di muka kosong, kita terlambat datang, kita mencari nang kosong itu dimaafkan, kita melangkahi. Nah kada dulu itu kita mencari-cari di mana nang kosong ada nih, nah memutar melangkahi orang itu kada boleh. Kayak kita misalnya sembahyang, kada boleh kita kalau melibas di hadapannya tuh orang sembahyang, kada boleh, haram. Tapi namun orang ini sembahyang di intang lawang, nah sembahyang di bintang lawang, ini salah nang sembahyang. Libas sih kada apa-apa itu, ini taksir.
taksir. Sama nang tadi di muka kada tapi diisi, di belakang dulu hibak, atau kita nang terlambat datang orang ke muka, biar melangkah yang inya kada apa itu lagi kada diisi. Nah ke-19 al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqar, disunatkan berjalan kepada Jumat itu dengan tenang dan tentram. Artinya kada tagubuh-gubuh, kada tagasak-gasak. Sunat. Nah as-sunanul mukhtassatu bil khatib wal imam, ini kemudian sunat-sunat yang khusus dengan khatib dan imam. Antakunal khutbatu 'alal mimbar, sunat khutbah itu di atas mimbar, au 'ala murtafa'in, atau atas tempat yang tinggi. Punya kada ada mimbar nang apakah asal tinggi tempatnya. Nang kedua ayyusallima inda dukhulihi wa indal mimbar qabla su'udihi, disunatkan si khatib ini memberikan salam ketika masuk masjid dan di sisi mimbar sebelum naik mimbar. Jadi si khatib ini begitu dia masuk masjid sunat dulu memberi salam kepada orang yang di sekitar mimbar itu. Nang ketiga ayyuqbila 'alal musallin, sunat si khatib ini menghadap atas jamaah ba'da su'udihi, sesudah naiknya dia ke mimbar, wa yusallima alaihim, dan memberi salam pulang kepada mereka dengan umum salamnya pulang. Nang keempat ayyajlisa halatal adzan, disunatkan bahwa si khatib itu duduk ketika azan. Nang kelima ayyubadira ilal khutbah ba'da faragil adzan, bahwa si khatib ini disunatkan bersegera khutbah sesudah selesai azan. Begitu tuntung azan nak kasih khutbah. Nang keempat ayyurattiba baina arkanil khutbah, sunat si khatib ini mentertib antara rukun-rukun khutbah. Alhamdulillah pertama itu kalau hanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Nang kedua usikum wa nafsi bi taqwallah. Nomor 3 hanya ayat Quran. Nomor 4 nah itu di susunan macam itu sunat, susunan sedemikian sunat. Ayyurattiba baina arkanil khutbah. Nang ketujuh antakunal khutbatu balighah, sunat bahwa adalah khutbah itu fasih. Pengertian fasih di sini adalah khutbah itu disunatkan fasih. Fasih itu bahasa Arab juga. Artinya apa? Fasih itu lapasnya. Lapas ini nang nyaman didengar, nang lumrah, termasuk fasih. Kita menyampaikan kalimat-kalimat khutbah itu kalimat orang yang kebiasaan banyak mendengar. Jangan kalimat-kalimat yang orang banyak kada mengerti. Ini kalau khatib berpidato di kampung-kampung atau di kota-kota di sini, nang banyak orangnya kada terpelajar, nang kada mengerti bahasa-bahasa wah ini, itu kada balik wah. Kada balik seperti bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa Inggris seperti dibuat di dalam khutbah. Partisipasi, dedikasi, nang apa ada mengerti juga artinya orang. Untuk benaham jemaah nang apa arti dedikasi, apa arti definisi. Nah itu kalau demikian kita jadi khatib menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Kecuali nang hadirin sarjana orangnya nayuhan itu ada masalah. Mafhumatan dan dipaham, kasiratan pindik yang panjang. Ada istilah khairul kalam maqalla wadal. Khairul kalam maqalla wadalla. Sebaik-baik pembicaraan itu yang sedikit tapi terarah. Orang nyaman mengingatnya. Seperempat jamnya cuma terarah. Khairul kalam maqalla wadalla.